Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega Tanjung Absari selaku dosen manajemen keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini yaitu analisis laporan arus kas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Diah Ayu Damayanti, Siti Latifatul Ulfa, Yastania Hartanti, Sania Raihana Putri, dan saya sendiri Muhammad Erlangga. Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan aliran kas masuk dan keluar selama suatu periode. Laporan ini secara eksplisit diwajibkan menjadi salah satu elemen laporan keuangan yang mulai diberlakukan untuk pelaporan keuangan dimulai tanggal 1 Januari 1995 dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan SAK nomor 2 tentang laporan arus kas dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kegunaan dan tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama suatu periode waktu yang dipisahkan ke dalam kategori aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan arus kas secara umum. Yang pertama, memperkirakan arus kas di masa depan, mengevaluasi keputusan manajemen, menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada investor, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dengan arus kas di masa depan dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta arus kas dalam rangka adaptasi dengan peradaban keadaan dan peluang. Perakiraan arus kas. Perakiraan arus kas berperan penting bagi perusahaan. Karena perakiraan arus kas yang salah menyebabkan uang yang telah diperoleh tidak menghasilkan laba. Inti sistem perakiraan kas yang baik adalah anggaran kas. Anggaran kas didapat melalui proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang perusahaan melalui berbagai interval waktu. Anggaran kas menunjukkan waktu dan jumlah perakiraan arus kas masuk dan keluar selama periode yang dimaksud. Melalui informasi ini, manajer keuangan dapat dengan lebih baik menentukan kebutuhan kas mendatang bagi perusahaan, merencanakan pendanaan, serta melaksanakan pengendalian likuiditas perusahaan melalui perakiraan penjualan. Yang kedua, penagihan dan penerimaan kas lainnya. Yang ketiga, arus kas neto dan saldo kas. Yang keempat, kisaran arus kas. Yang kelima, deviasi dari arus kas yang diperkirakan. Yang keenam, penggunaan informasi probabilistik. Analisis arus kas. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian ini, maka dapat dilihat dari arti masing-masing kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
Laporan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pengklasifikasian arus kas terbagi atas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, aktivitas operasi. Jumlah arus kas berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menetapkan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu kas historis bersama dengan informasi yang lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi perusahaan. Adapun beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalitas, fees, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubung dengan premi, klaim anuitas, dan memanfaatkan asuransi lainnya, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau disebut juga dengan restitusi, pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai dari aktivitas pendanaan dan investasi. Contoh yang terakhir yaitu penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan dengan tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Perusahaan sekuritas dapat memiliki sekuritas untuk diperdagangkan, sehingga sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual kembali. Karena arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi atau perdagangan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan juga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Aktivitas investasi. Penggunaan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubung dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa yang akan datang. Adapun berikut contoh kas yang berasal dari aktivitas investasi, yaitu pembayaran kas untuk membeli aset tetap. Aset tetap terwujud dan aset jangka panjang lain termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya atau kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Contoh yang terakhir, pembayaran kas sehubung dengan future contract, forward contract, option contract, dan swap contract kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau dealing or trading atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Jika suatu kontrak yang dimaksudkan untuk melindungi nilai suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama, seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya. Aktivitas pendanaan. Penggunaan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas di masa yang akan datang oleh para pemasok modal perusahaan. Berikut beberapa contoh arus kas berasal dari aktivitas pendanaan adalah 1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menembus saham perusahaan. 3. Penerima kas dari emisi obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. 4. Pelunasan pinjaman. 5. Pembayaran kas oleh penyewa atau lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan atau finansi lessee. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode dari metode berikut. 1. Metode langsung. Dengan metode ini,
Kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 2. Metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa yang akan datang, dengan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerima kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan baik. 1. Dari catatan akuntansi kas bruto perusahaan. 2. Dengan penyesuaian penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba dan rugi. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba dan rugi bersih dari beberapa pengaruh diantaranya. 1. Perusahaan persediaan dari piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. 2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak, ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasikan. Laba perusahaan apsiasi yang belum dibagikan, serta hak minoritas dalam laba rugi konsolidasi. 3. Sebagai pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Sebagai alternatif berdasarkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilakukan atau tidak langsung dengan menyajikan pendanaan dan beban uang diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha dan utang usaha selama periode. Analisis laporan arus kas. Untuk menilai kinerja keuangan, analisis arus kas terdiri dari 1. Rasio cakupan bunga. Rasio cakupan bunga memberikan indikator likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Bunga merupakan beban yang mengurangi pajak, sedangkan cakupan pengap diperhitungkan memberikan hasil balikan untuk arus kas operasi. Total pembayaran bunga dipisahkan untuk jangka pendek dan jangka panjang. 2. Rasio mutu laba. Rasio mutu laba disebut juga rasio cakupan arus dana, yaitu rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penghasilan kas guna membayar komitmennya sebagai bunga baik dan dividen, atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari laba operasi perusahaan atau beberapa laba tunai di dalam laba operasinya. Semakin besar rasio menunjukkan kemampuan perusahaan, semakin baik menunjukkan komitmennya yang jatuh tempo. 3. Rasio aset modal. Aset modal terdiri dari properti bangunan dan peralatan yang digunakan dalam operasi usaha. Rasio aset modal dapat menggambarkan kemampuan perusahaan menentukan kebutuhan pengeluaran modal dari hasil kas pada aktivitas operasi lebih dari aktivitas pendanaan. Di sisi lain, rasio ini sangat mendukung dalam memonitor seberapa banyak perusahaan menjalankan perolehan teknologi yang canggih dan peralatan baru. Analisis laporan arus kas. 4. Rasio peningkatan kas. Rasio peningkatan kas dapat mendemonstrasikan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kas dan membandingkan secara jelas operasi dengan total arus kas masuk. Rasio juga mengindikasikan tingkat ketergantungan pada sumber keuangan dari eksternal. 5. Rasio margin kas operasi. Rasio margin kas operasi adalah petunjuk yang konsisten menghasilkan kas.
Semakin tinggi rasio, berarti tingginya waktu dari arus kas menjawab waktu penjualan, dan kurang baik rasio ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi proses secara parsial dan evaluasi kinerja manajemen seperti garansi kredit dan penagihan piutang. Sebaliknya, semakin rendah rasio menunjukkan kinerja menurun. 6. Rasio arus kas per saham. Rasio arus kas per saham fokus pada jumlah arus kas dari operasi tersedia untuk pemegang saham biasa setelah dibagikan untuk utang dividen atau pemegang saham preferen. Rasio ini juga dapat melihat besarnya bunga kepada investor. 7. Rasio arus kas operasi terhadap utang. Rasio arus kas operasi terhadap utang menunjukkan kemampuan membayar kembali total uang dalam tahun operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan nilai arus kas operasi ditambahkan beban bunga dan pajak yang dibayar dengan kas dibagi sebagai rata-rata uang. 8. Rasio cakupan kewajiban lancar. Rasio cakupan kewajiban lancar menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi. Rasio ini disebut juga cash flow of ration. 9. Rasio kecukupan arus kas operasi. Rasio kecukupan arus kas operasi mengukur berapa lama pengeluaran modal pembayaran kembali utang, pembayaran dividen ditanggulangi oleh arus kas operasi. Rasio ini dapat dihitung membandingkan nilai arus kas operasi dengan pengeluaran modal ditambah pembayaran utang dividen yang pembayarannya berasal dari arus kas operasi. Selanjutnya, kami akan menyajikan contoh penyajian laporan arus kas. Pada slide ini terdapat data pencatatan akuntansi PT Media per 31 Desember 2007. Silakan untuk teman-teman mencermati transaksi-transaksi yang terdapat pada tahun 2007. Berikut laporan arus kas dari PT Media per 31 Desember 2007. Contoh penyajian laporan arus kas. 1. Penjualan kredit 284 juta rupiah. 2. Tagihan dari pelanggan 271 juta rupiah. 3. Pendapatan bunga atas special tagih 12 juta rupiah. 4. Penerimaan atas piutang bunga 10 juta rupiah. 5. Penerimaan kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham 9 juta rupiah. APP 150 juta rupiah. 7. Pembelian persediaan secara kredit 147 juta rupiah. 8. Pembayaran untuk pemasuk 133 juta rupiah. 9. Beban gaji dan upah 56 juta rupiah. 10. Pembayaran gaji dan upah 58 juta rupiah. 11. Beban penyusutan 18 juta rupiah. 12. Beban operasi lain-lain 17 juta rupiah. 13. Beban dan pembayaran bunga 16 juta rupiah. 14. Beban dan pembayaran pajak penghasilan 15 juta rupiah. 15. Pembayaran kas untuk memperoleh aktivitas tetap 306 juta rupiah. 16. Membeli pinjaman untuk perusahaan lain 11 juta rupiah. 17. Hasil penjualan aktiva tetap 62 juta rupiah, termasuk keuntungan 8 juta rupiah. 18. Hasil dari pengeluaran saham biasa 100 juta 1 rupiah. 19. Hasil dari pengeluaran utang jangka panjang 94 juta rupiah. Pembayaran utang jangka panjang 11 juta rupiah. 21. Pengumuman dan pembayaran dividen kas 17 juta rupiah. PT Media laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Pendapatan penjualan 284 juta rupiah.
pendapatan bunga 12 juta rupiah, pendapatan dividen 9 juta rupiah, keuntungan dari penjualan aktiva tetap 8 juta rupiah. Jadi total pendapatan 313 juta rupiah. Beban APP 150 juta rupiah, beban upah dan gaji 56 juta rupiah, beban penyusutan 18 juta rupiah, beban operasi lainnya 17 juta rupiah, beban bunga 16 juta rupiah, beban pajak penghasilan 15 juta rupiah. Jadi total beban 272 juta rupiah. Selanjutnya, tersedia neraca komparatif PT Media pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Laporan ini menyediakan aktiva dan kewajiban dari PT Media pada tahun 2008-2007. Dan di sisi kanan terdapat fluktuasi naik turun dari aktiva dan kewajiban. Seperti kas pada tahun 2008 menunjukkan angka 22 juta, dan pada tahun 2007 menunjukkan angka 42 juta, sehingga terdapat penurunan sebesar 20 juta. Berikut penurunan dan kenaikan tersebut dapat diketahui dalam dua metode laporan arus kas. Pertama, metode langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan metode langsung dari PT Media pada tanggal 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelangganan sebesar 271 juta, penerimaan bunga atas piutang sebesar 10 juta, penerimaan dividen atas saham sebesar 9 juta, diperoleh total penerimaan kas sebesar 290 juta. Pembayaran untuk pemasok sebesar 133 juta, untuk karyawan sebesar 58 juta, untuk bunga sebesar 16 juta, dan untuk PPh sebesar 15 juta, diperoleh 222 juta. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta. Arus kas dari aktivitas investasi, perolehan aktivitas tetap sebesar 306 juta, pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta, hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta. Diperoleh arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 255 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta, pendapatan dari pengeluaran utang JKPJ sebesar 94 juta, pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta, pembayaran dividen sebesar 17 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta. Penurunan kas bersih sebesar 20 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 sebesar 42 juta. Dan nilai sisa kas 31 Desember 2008 sebesar 22 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode tidak langsung dari PT Media pada tanggal 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi, laba bersih sebesar 41 juta, penambahan atau pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas, penyusutan sebesar 18 juta, keuntungan atas penjualan aktiva tetap sebesar 8 juta, peningkatan piutang sebesar 13 juta, peningkatan piutang bunga sebesar 2 juta, penurunan persediaan sebesar 3 juta. Kenaikan dalam beban dibayar di muka sebesar 1 juta, peningkatan utang sebesar 34 juta, penurunan utang gaji sebesar 2 juta, penurunan kewajiban akrual sebesar 2 juta, diperoleh 27 juta. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta. Arus kas dari aktivitas investasi,
Perolehan aktivitas tetap sebesar 306 juta. Pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta. Hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta. Arus kas keluar dan aktivitas investasi sebesar 255 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.